Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fatmawati dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman studi Islam dari materi 1 sampai 12. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah adalah fondasi kehidupan, keyakinan yang kuat membuat seorang optimis dan tidak mudah menyerah, terutama di tengah krisis makna dan fenomena generasi rapuh. Secara bahasa, akidah itu dari kata al-aqdu yang artinya ikatan yang kencang. Akidah mengikat manusia dengan Allah sebagai tempat bersandar yang abadi, berbeda dengan jabatan, harta, atau fisik yang bersifatnya fana. Dua pilar utama la ilaha illallah. Yang pertama ada an-nafsu. Ini adalah momen kamu bersih-bersih. Kamu hapus semua ketergantungan pada hal-hal klinik atau ramalan gak jelas. Percaya angka 13 sial? Hapus. Percaya pawang hujan bisa ngatur cuaca? Hapus. Intinya gak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada al-isbat. Setelah dibersihkan, kamu isi hati kamu cuma sama satu keyakinan, yaitu hanya Allah. Cuma Dia yang pegang kendali nasib kita. Syarat-syarat syahadat biar gak jadi user palsu, biar iman kamu gak dibilang fake, ada syaratnya. Yang pertama ilmu, harus paham maknanya, jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO. Yang kedua yakin, gak ada kata tak atau mungkin, harus 100%. Yang ketiga qabul, terima aturan main dari Allah tanpa protes atau rasa paling pintar. Yang keempat inqiyad atau patuh, buktikan lewat aksi, misalnya dalam aturan waris atau cara berpakaian. Yang kelima sidik, jujur, jangan jadi imposter. Di depan terlihat beriman, di belakang malah gak peduli. Jadilah diri sendiri yang jujur beriman. Yang keenam ikhlas, berbuat baik bukan demi konten atau pujian, tapi murni karena Allah. Yang ketujuh mahabbah, cinta, itu puncaknya. Kamu taat bukan karena takut doang, tapi karena cinta. Kalau sudah cinta, disuruh berkorban apapun pasti gas. Kesimpulannya, akidah itu bikin kamu punya prinsip. Di tengah gempuran tren yang makin aneh-aneh, kamu tetap tenang karena punya pegangan yang gak bakal putus. Yang kedua ada Islam sebagai agama wahyu part 1. Islam adalah agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Perbedaan dengan agama budaya, tidak seperti agama budaya yang kitab sucinya buatan manusia. Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang terjaga keasliannya dan memiliki basis ketuhanan yang jelas. Makna Islam, apa sih arti nama Islam? Nama Islam itu bukan kasih nama sembarangan. Secara bahasa, akar katanya dalam banget, damai dan selamat. Jadi bikin hati tenang dan hidup aman, tunduk dan patuh. Ibaratnya follow akun yang tepat. Kita nurut sama aturan Sang Pencipta karena kita percaya Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Tujuan ajarannya, seluruh ajaran Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan fitrah dan menciptakan kedamaian, bukan kegaduhan. Intinya, Islam itu adalah cara hidup yang paling logis dan damai karena datangnya langsung dari pusat, bukan buat membatasi kita, tapi justru buat menjaga kita supaya hidup sesuai fitrah dan gak tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Part 2. Islam berarti damai dan tunduk patuh pada aturan Allah tanpa membangkang. Maksudnya, kita patuh sama aturan Allah bukan karena kita robot, tapi karena kita sadar bahwa Allah itu Sang Pencipta yang paling tahu medan kehidupan kita. Hasilnya, hidup jadi damai. Muslim sejati itu anti drama dan anti gaduh.
lengkap. Vibes-nya itu kayak aplikasi super app yang bisa buat apa saja. Yang kedua ada alamiah, universal, atau Islam itu bukan agama khusus buat satu suku atau suku negara doang. Maksudnya, mau kamu orang Indonesia, Amerika, atau Kutub Utara sekalipun, ajaran Islam itu masuk akal dan pas banget sama fitrah manusia. Islam itu manusiawi banget, gak bakal nyuruh kamu melakukan hal yang gak di luar batas kemampuan manusia. Yang ketiga ada robaniyah, ini yang bikin beda. Islam itu bukan hasil riset ilmuwan atau renungan filsuf yang bisa berubah setiap tahun. Maksudnya, sumbernya langsung dari Allah, pusat, kebenarannya mutlak, gak ada trial atau error, jadi kamu gak perlu ragu sama validitas ajarannya. Yang keempat ada wasatiyah, Islam itu paling anti sama yang namanya lebay. Maksudnya, kamu gak boleh jadi ekstrim kanan atau kaku, radikal sampai suka nyalahin orang, tapi juga jangan ekstrim kiri, terlalu bebas atau liberal sampai melanggar aturan. Islam itu ada di tengah-tengah alias moderat, seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Yang kelima ada wudhu, ajaran gamblang, mudah dipahami dan tidak mempersulit pemeluknya. Maksudnya, aturannya itu masuk akal, gampang dipahami dan gak bikin ribet. Islam itu pengen mempermudah pemeluknya, bukan bikin hidup orang makin pusing. Aktualisasi akhlak. Nah, ini yang paling penting. Islam bukan cuma teori di buku saja, tapi aksi. Kamu dianggap muslim yang keren bukan cuma dari rajin ibadahnya, tapi dari seberapa aman orang lain saat bareng kamu. Kalau kamu ngomong gak nyakitin hati dan tangan kamu tidak semena-mena, gak merugikan orang, barulah kualitas keislaman kamu itu dianggap langit. Jadi, Islam itu adalah sistem hidup yang paling logis, seimbang, dan keren, karena tujuannya bikin kamu jadi manusia yang bermanfaat buat sekitar. Selanjutnya, perkara apa saja yang membatalkan keimanan? Yang pertama ada murtad atau loghat, keluar dari Islam. Murtad itu kondisi di mana seseorang keluar dari Islam. Ini bahaya banget karena status hamba Allah hanya jadi batal. Ternyata loghat ini gak cuma lewat pindah agama doang loh, tapi bisa lewat 3 jalur tak kasat mata. Yang pertama ada jalur niat, yang kedua ada jalur ucapan, dan yang ketiga ada jalur perbuat. Yang kedua ada syirik atau mendua. Itu sakit banget dan dosanya gede. Syirik itu ibarat kamu lagi jadian sama seseorang, tapi kamu malah curhat dan minta perlindungan ke selingkuhan kamu. Allah itu gak suka diduakan. Syirik itu terbagi dua. Yang pertama ada syirik akbar, dosanya gede banget. Contohnya kayak percaya ada kekuatan lain selain Allah, kayak minta pesugihan, menyembah berhala, atau kasih sesajen buat penunggu pohon atau laut. Yang kedua ada syirik asgar atau syirik kecil atau halus. Contohnya seperti riya, pamer, intinya kayak ibadah tapi pengen dipuji manusia. Atau enggak ujub, bangga diri. Contohnya kayak merasa diri paling suci, paling pinter agamanya, dan ngerasa orang lain itu remeh semua. Ini penyakit hati yang bisa merusak amal. Yang ketiga, ngaku nabi atau percaya nabi baru. Nabi Muhammad SAW itu sudah final, alias nabi terakhir. Gak ada lagi nabi selain beliau sampai hari kiamat. Yang keempat ada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini ibaratnya kita mau ganti-ganti aturan main dari pusat. Contohnya, bilang kalau zina itu oke kalau sama-sama suka, atau riba itu gak apa-apa kok demi cuan, padahal di Al-Quran sudah jelas dilarang. Yang kelima ada khurafat atau ramalan.
identitas di KTP. Tapi jagain juga dari ucapan receh, candaan soal agama, dan tren ramalan atau mistis yang lagi viral. Selanjutnya, Izzatul Islam wal Muslimin Part 1. Definisi Izzah. Izzah bermaksud kemuliaan, kejayaan, dan keagungan. Lawannya adalah kehinaan. Seorang muslim yang memiliki izzah tidak akan melakukan perbuatan rendah seperti maksiat, rasuah, atau jenayah, karena perkara tersebut akan menghinakan dirinya di hadapan Allah dan manusia. Izzah melalui akhlak. Kejayaan sebuah peradaban atau bangsa tergantung sepenuhnya kepada akhlak. Jika akhlak rusak seperti tidak jujur, korupsi, dan ketidakadilan, maka runtuhlah peradaban tersebut. Sumber izzah dalam Islam yang pertama ada tauhid, anti mental Buddha. Kemuliaan itu cuma datang kalau kamu menyembah Allah. Logikanya, ngapain sujud ke patung, pohon, atau takut sama ramalan yang gak bisa apa-apa? Menyembah sesama makhluk itu rendah banget. Pas kamu cuma takut dan berharap ke Allah, disitulah level kamu naik jadi VVIP. Yang kedua ada ukhuwah dan loyalitas. Kekuatan umat Islam terletak pada perpaduan dan sinergi sesama muslim, terutamanya dalam aspek ekonomi dan sokongan sosial. Maksudnya, kekuatan kita itu ada di persatuan. Kalau sesama muslim saling support, mulai dari beli dagangan teman sendiri sampai bantu yang lagi kesusahan, umat Islam bakal punya posisi tawar yang tinggi dan gak gampang disepelein orang. Yang ketiga, amal soleh, positive energy only. Kebaikan itu bikin aura dan derajat kamu naik secara alami. Maksudnya, setiap amal baik itu nambah poin kemuliaan di mata Allah dan manusia. Sebaliknya, dosa dan maksiat itu bawa energi negatif yang bikin mental down dan bikin kamu merasa rendah atau hina. Yang keempat, budaya ilmu. Di dalam Islam, ilmu itu shortcut buat naik kelas tanpa pandang kasta. Contoh nyatanya, dulu banyak orang dari kalangan biasa, bahkan budak, yang jadi pemimpin besar cuma karena mereka paling paham Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Mau kamu anak siapapun, kalau kamu berilmu, Allah pasti angkat derajat kamu. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi menyebutkan 5 kelebihan yang memberikan izzah. Antaranya ialah bumi dijadikan tempat suci untuk sholat, syafaat pada hari kiamat, dan misi dakwah yang bersifat global untuk seluruh umat manusia. Izzah Islam wal Muslimin atau kemuliaan Islam dan umatnya bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis, tetapi perlu dibina melalui tauhid
berada di tengah, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Keseimbangan seorang muslim harus seimbang dalam segala sisi kehidupan, antara dunia dan akhirat, ilmu dan amal, serta antara rasa takut dan harapan. 3 manfaat utama wasatiyah. Yang pertama ada himayatuddin, menjaga agama, menghindari ekstremisme dan mempersulit ibadah. Agama itu mudah dan memberikan keringanan bagi yang tidak mampu. Yang kedua, himayatul ummah, menjaga umat, melindungi akidah, akhlak, dan ukhuwah Islamiyah dari paham radikal atau takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga, himayatul daulah, menjaga negara. Wasatiyah mencegah pemberontakan dan memperkuat kesetiaan kepada negara selama syariat Islam masih bisa dijalankan. Sinergi ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal adalah tercela, dan amal tanpa ilmu akan tertolak. Keduanya harus berjalan beriringan secara proporsional. Dunia sebagai jembatan. Muslim dilarang meninggalkan dunia secara totalitas. Harus ada ikhtiar atau usaha sebelum tawakal. Dunia digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Intinya, wasatiyah adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip pertengahan, seorang muslim tidak akan terjebak dalam fanatisme buta atau liberalisme bebas. Pola hidup ini tidak hanya menyelamatkan akidah dan ibadah individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, kerukunan umat, serta kedaulatan negara. Berdasarkan Rasulullah SAW, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang selamat, al-firqat dan an-najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu mengikuti ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Sedangkan wal Jamaah mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'at. 3 model gaya akidah Aswaja. Biar gak bingung, di dalam internal Aswaja sendiri ada beberapa gaya pendekatan mazhab akidah yang semuanya sah, antara lain Asy'ariyah, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Ini yang paling banyak dipakai umat Islam dunia. Fokusnya penjelasan akidah pakai logika dan dalil yang seimbang. Yang kedua, Ahlul Athar atau Ahlul Hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Gayanya lebih to the point, fokus banget sama riwayat hadis dan gak terlalu banyak pakai logika filsafat. Yang keempat, ada doa kepada Allah, mengakui bahwa segala kekuasaan dan derajat kemuliaan hanya milik Allah. Allah lah yang mengangkat atau merendahkan derajat seseorang. Yang kelima, sabar dan syukur, menghadapi cobaan hidup dengan sabar dan mendatangkan jalan keluar atau solusi. Tanpa kesabaran, orang akan mudah putus asa, bahkan sampai melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri. Kemuliaan dan kejayaan umat Islam tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui kombinasi antara kekuatan spiritual seperti tauhid, doa, sabar, dan manhaj nubuwah, dan kekuatan material menguasai sains dan teknologi. Umat Islam dituntut untuk berjuang secara nyata di dunia melalui dakwah dan pendidikan agar tidak tertinggal dan tidak memiliki martabat di kancah global. Kesimpulannya, jadi muslim yang selamat itu bukan cuma soal sholat, tapi juga soal koneksi ke sejarah atau ikut Nabi dan sahabat dan aksi nyata di masa depan. Selanjutnya, bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariat. Ini bahasan yang lagi hot banget karena sering bikin perdebatan di media sosial atau kampus. Mari kita bedah apa itu liberalisme dan gimana ceritanya bisa masuk ke lingkaran Islam.
2000-an medium. Adapun medium penyebaran melalui penulisan buku, jurnal akademik, diskusi, dan kampus-kampus Islam, dan kini melalui media sosial serta podcast. Yang ketiga, contoh isu dan kesan liberalisasi, pluralisme dan perkawinan. Memperjuangkan ide perkawinan campur antara agama, walaupun bagaimanapun Mahkamah Agung dan MUI tidak menetapkan bahwa nikah beda agama adalah tidak sah di Indonesia. Pencampuran Syiah, percobaan mencampur adukan salam antara agama yang sebenarnya tidak dipersetujui oleh tokoh-tokoh agama lain juga. Yang seterusnya, unggatan terhadap teks agama, mempertikaikan hukum-hukum tetap pakai seperti pembagian waris, poligami, dan isu kepemimpinan wanita dalam sholat seperti kes Aminah. Yang keempat, ancaman yang lebih besar, ateisme. Selain liberalisme dan sekularisme, kini muncul tren ateisme yang secara terang-terangan menolak kewujudan Tuhan dan hari akhirat, yang dianggap jauh lebih berbahaya bagi akidah umat. Kesimpulannya, liberalisme itu awalnya kelihatan open-minded, tapi kalau kebablasan bisa bikin orang mempertanyakan semua aturan Tuhan, sampai akhirnya ngerasa nggak butuh Tuhan lagi, atau ateis. Ibarat main game, liberalisme itu kayak kamu pakai chat buat ubah aturan main, tapi ateisme itu kayak kamu hapus gamenya sekalian. Selanjutnya ada mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama ada urgensi meneladani Rasulullah. Meneladani Nabi bukan sekadar ucapan lisan, melainkan konsekuensi logis dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ketaatan kepada Allah tidak sempurna tanpa ketaatan kepada Rasulnya. Yang kedua, 5 bentuk implementasi keteladanan. Yang pertama ada ketaatan at-ta'ah, melaksanakan apapun yang diperintahkan Nabi karena beliau adalah pembawa wahyu. Yang kedua, membenarkan sabda Nabi, meyakini semua informasi yang disampaikan Rasulullah tentang surga, neraka, dan lain-lain sebagai kebenaran wahyu, bukan hawa nafsu. Yang ketiga, menjauhi larangan, meninggalkan segala hal yang dilarang Nabi, seperti makan dengan tangan kiri atau perilaku yang menyimpan dari fitrah seperti LGBT. Yang keempat, ibadah sesuai tuntunan, melakukan ibadah seperti sholat harus persis sesuai contoh Nabi agar tidak tertolak atau jatuh ke dalam bid'ah. Yang kelima, mencintai Nabi melebihi segalanya, menjadikan kecintaan kepada Nabi di atas cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan harta. Selanjutnya nomor 3 ada totalitas sahabat dalam mencontoh. Para sahabat mencontoh Nabi bahkan hingga ke tingkat selera pribadi, seperti cara berjalan